Pemirsa, mulai 1 Juni 2021 kemarin, Malaysia mulai kembali menerapkan lockdown nasional menyusul melonjaknya kasus COVID-19 di negeri jiran tersebut. Bukan hanya Malaysia, sejumlah negara juga terpaksa kembali memberlakukan lockdown akibat lonjakan kasusnya. Apalagi varian-varian virus baru yang bermunculan dan diklaim lebih menular. Sejumlah pakar mengingatkan peningkatan kewaspadaan akan gelombang-gelombang berikutnya. Bagaimana dengan Indonesia di saat jumlah kasus belum menunjukkan tanda-tanda menurun? Haruskah Indonesia juga menerapkan lockdown kembali seperti negara-negara tetangga? Tidak cukupkah lockdown di Malaysia menjadikan alarm bagi Indonesia akan bayang-bayang lonjakan kasus, terlebih saat liburan Lebaran beberapa waktu lalu? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom pakar epidemiolog FKM Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono. Selamat siang, Pak Pandu. Selamat siang, Mas Muhammad Irsal. Ya, terima kasih Pak Pandu telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang. Kalau kita bisa lihat penerapan lockdown yang diberlakukan oleh Malaysia, kalau salah tolong koreksi Pak Pandu, padahal positivity rate Malaysia jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Malaysia 6, Indonesia 10%. Bagaimana mereka bisa memutuskan untuk melakukan lockdown kembali, Pak Pandu? Iya, jadi tingkat kewaspadaannya memang beda. Kalau kita tuh Indonesia tuh udah biasa tinggi, jadi tinggi terus sehingga merasa angka yang tinggi itu sudah terbiasa. Kalau Malaysia itu sempat mengalami zero cases, jadi menurut saya kasusnya sangat rendah dan tingkat kewaspadaannya betul-betul tinggi. Jadi kalau ada kenaikan kasus sedikit saja, mereka sudah langsung melakukan upaya-upaya untuk menekan kasus. Dan sekarang dengan adanya mutasi baru, jadi mereka akan lebih dini dan lebih langsung melakukan lockdown selama 2 minggu kalau nggak salah, dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ini. Mereka ingin melihat apakah kasus bisa turun. Kalau kasus tidak bisa turun, itu artinya dominasi dari mutasi virus sudah dominan di wilayah Malaysia. Itu yang mengkhawatirkan karena mereka tidak ingin seperti kejadian di India atau negara-negara lain yang sangat tinggi kasusnya hanya gara-gara tidak memandang remeh terhadap kenaikan kasus, ternyata kasusnya sudah disebabkan oleh virus yang sudah bermutasi sehingga kalau sudah sampai taraf tertentu tidak mungkin dibendung lagi. Mereka ingin membendungnya semaksimal mungkin pada saat yang masih dini. Baik, Pak Pandu, kalau dilihat dari kesiapsiagaan pemerintah Malaysia, apakah ini bisa dikatakan selinier dengan kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatannya? Bagaimana perbandingan dengan Indonesia, Pak Pandu, menurut Anda? Iya, cara penanganannya beda ya. Kalau di Malaysia itu ditangani langsung oleh Perdana Menterinya. Oke. Sehingga bisa cepat melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan intervensi. Sedangkan berbeda dengan di Indonesia, tidak langsung dipimpin oleh Presiden, tetapi dipimpin oleh Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian. Dan di bawahnya ada Satgas. Jadi ada birokrasi yang lambat menurut saya dan tidak cepat sehingga tidak mungkin semuanya dieksekusi. Seperti kemarin ada larangan lockdown, ternyata larangan untuk mudik, ternyata juga tidak efektif. Dan sebenarnya mulai tanggal 1 Juni Indonesia sudah memberlakukan namanya pengetatan skala mikro yang sifatnya nasional di semua provinsi. Tetapi orang menganggap bahwa itu terlambat. Seharusnya pada saat sebelum mudik Lebaran kita melakukan upaya yang seketat melockdown sehingga kita bisa menekan daripada ancaman lonjakan kasus yang sekarang sudah mulai terjadi di Indonesia. Baik. Kalau kita lihat memang meskipun positivity rate-nya di Malaysia itu lebih rendah dari Indonesia, tapi jumlah kasusnya tercatat lebih tinggi dari Indonesia, yakni 8.000 kasus per hari. Makanya pemerintah Malaysia memutuskan untuk melakukan lockdown nasional. Indonesia hampir mendekati angka tersebut, Pak Pandu. Sudah seharuskah mungkin Indonesia waspada atau belum cukupkah alarm dari Malaysia untuk Indonesia melakukan terobosan kembali untuk menurunkan angka COVID sebelum gelombang 2 terjadi? Karena banyak
pakar yang mengkhawatirkan bahwa gelombang kedua di Indonesia akan terjadi, terlebih pasca libur Lebaran kemarin yang nyatanya pengetatan dan lain sebagainya masih belum berjalan 100% efektif, Pak Pandu. Iya, seharusnya Indonesia mau belajar, tapi tidak mungkin mengopi 100% kebijakan yang dilakukan oleh negara Malaysia. Karena Malaysia kan negaranya kecil, relatif bisa ditangani dengan lebih efisien, sedangkan Indonesia itu negaranya sangat besar dengan negara kepulauan. Iya. Makanya harus memprioritaskan di kota-kota Pulau Jawa dan itu harus benar-benar diketatkan. Dan yang paling penting adalah kita harus mempercepat vaksinasi pada lansia. Nah, karena kita sudah terlambat untuk menekan lonjakan kasus. Oke. Sekarang tinggal pilihannya menekan angka hospitalisasi supaya layanan kesehatan kita tidak kolaps, angka kematiannya tidak meningkat. Itu hanya dimungkinkan dengan testing, lacak, isolasi, dan peningkatan vaksinasi pada penduduk yang di atas 60 tahun ke atas dan 50 tahun sampai 60 tahun. Ini yang harus menjadi prioritas cepat dalam minggu-minggu ini supaya kita bisa mengusahakan kasusnya yang meningkat ini tidak terlalu tinggi, tetapi juga yang masuk rumah sakit juga tidak terlalu banyak sehingga membuat pelayanan kesehatan kita kewalahan dan juga kita bisa menekan kematian. Karena dampak dari pandemi itu yang paling berat adalah kalau sampai rumah sakit tidak bisa merawat orang yang membutuhkan perawatan dan sampai banyak orang yang harus meninggal karena dampak daripada lonjakan kasus tersebut. Baik, Pak Pandu, kita nanti akan lebih jelas terkait dengan vaksinasi, tapi saya mau ke 3T yang tadi juga Anda sebutkan. Jika dikomparasikan, bagaimana rasio testing dan tracing Indonesia dengan negara-negara tetangga? Apakah memang sudah berada pada level yang sesuai idealnya atau jauh di bawah ideal, Pak Pandu? Kalau secara nasional masih jauh dari ideal. Yang bagus hanya di Jakarta. Tapi Jakarta pun juga masih tracingnya masih belum lemah. Secara nasional tuh tracing kita lemah. Karena apa? Karena ditangani oleh Satgas. Satgas tuh nggak ngerti tentang tracing. Tracing tuh harusnya ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Jadi testing, lacak, sama isolasi itu satu paket kegiatan yang tidak bisa terpisah. Bukan hanya testing saja, tetapi juga harus diikuti dengan pelacakan kasus dan juga harus diikuti dengan isolasi atau karantina yang benar. Seringkali karantina mandiri itu tidak bisa mencegah penularan berikutnya. Karena tujuan melakukan isolasi dan karantina adalah memutus rantai penularan. Sehingga testing, lacak, isolasi kita secara rata-rata masih belum cukup memadai untuk memutus rantai penularan. Baik, kalau mungkin Anda pernah berhitung-hitung secara ideal seberapa besar efektif 3T untuk menekan angka secara idealnya bagi sekian ratus juta penduduk Indonesia, berapa perbandingan yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk menekan angka tersebut, Pak Pandu? Ya, sebenarnya ada indikator atau standar yang diberlakukan oleh WHO, 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Jadi itu menurut saya itu minimal ya. Dan itu tidak perlu harus dilakukan pada setiap wilayah. Jadi pada wilayah yang beban pandeminya tinggi seperti Jabodetabek atau rata-rata Pulau Jawa, itu harus cepat sekali untuk meningkatkan pelacakan kasus dan meningkatkan testing sehingga tidak perlu terjadi di daerah-daerah tujuan mudik seperti Kudus, wilayah Solo, wilayah banyak lokasi di daerah tujuan mudik Jawa sekarang sedang mengalami peningkatan kasus, bahkan sampai kewalahan seperti yang kejadian di Kudus. Mungkin Kudus juga dipengaruhi oleh karena kota itu adalah kota penziarah ya, banyak yang berziarah ke sana. Betul. Dan juga mobilitas penduduk selama bulan puasa dan selama Idul Fitri cukup tinggi dibandingkan kota-kota lain, sehingga beberapa wilayah memang harus mendapat prioritas yang lebih tinggi. Artinya angka testingnya jauh lebih banyak dibandingkan wilayah-wilayah Indonesia atau kota-kota lainnya di Jawa. Apa tantangannya atau kesulitan bagi pemerintah untuk meratakan 3T di seluruh Indonesia, Pak Pandu, kalau menurut Anda? Ya rata-ratanya kita tidak punya national response plan. Jadi banyak negara punya rencana apa, mengantisipasi apa, dan ini kita tidak punya.
Saya kemarin mendengarkan rapat koordinasi dari Satgas, ternyata mereka hanya melihat angka-angka statistik dan kemudian membuat pendekatan-pendekatan posko, bukan pendekatan-pendekatan yang aktif. Kita berada dalam era di mana penularan terus terjadi, jadi tidak bisa pasif. Kita harus lebih aktif mengantisipasi supaya yang kita takutkan tidak terjadi. Nah ini yang menurut saya mindsetnya tergantung leadership. Jadi kalau leadershipnya Satgas maupun leadership penanganan nasional baik di nasional maupun di wilayah-wilayah di Pemda masih tidak mengantisipasi dan tidak aktif, maka akan menjadi hambatan besar. Bukan hanya kita tidak mampu, tetapi kita terlalu banyak birokrasi yang harus kita tempuh untuk melakukan upaya-upaya menekan penularan yang sudah terjadi ini. Iya, karena pemerintah daerah juga melakukan suatu kebijakan berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat seperti yang PPKM Mikro dan lain sebagainya. Tapi tidak diberlakukan di daerah-daerah yang pemerintah mengatakan bahwa daerah tersebut tingkat penularannya masih rendah. Terus kemudian apakah itu juga perlakuan dari pemerintah pusat yang keliru menurut Anda bahwa hanya daerah yang berzona merah yang memberlakukan hal tersebut? Atau mungkin ada terobosan terbaru lagi, apa lagi yang menurut Anda akan mampu membatasi ataupun menekan angka laju kasus COVID-19 di Indonesia, Pak Pandu? Ya, pertama kita harus menghapus istilah zonasi. Zonasi itu karena berdasarkan kasus, temuan kasus yang terkonfirmasi tes. Kebanyakan beberapa kepala daerah melakukan mengurangi testing supaya wilayahnya kelihatan zona hijau. Oke. Jadi dari awal tahun lalu itu zonasi tidak efektif, bahkan menimbulkan kontraproduktif. Karena yang dinilai prestasinya berdasarkan zonasi. Padahal semakin banyak kita menemukan kasus, semakin bagus. Artinya kita bisa berupaya menekan penularan berikutnya. Kalau kita tidak berhasil mengetahui atau mengidentifikasi orang-orang yang membawa virus, maka penularan akan terus terjadi. Karena pandemi ini sebagian besar disebabkan oleh orang yang tidak bergejala. Jadi tidak diketahui kalau tidak di-testing dengan baik dan benar. Ini yang menjadi masalah. Jadi kita harus mengantisipasi dengan testing dan kita harus jangan menstigmakan kalau angka temuannya tinggi dianggap kepala daerahnya tidak berprestasi. Bahkan kita harus memberikan penghargaan pada daerah-daerah yang berhasil melakukan testing dan juga menemukan banyak kasus untuk segera dilakukan pelacakan dan isolasi. Baik, memang yang perlu diwaspadai adalah saat ini masyarakat masih menganggap enteng ketika penularan virus COVID-19 tak bergejala, bahkan sudah menjadi tren begitu belakangan ini, Pak Pandu, benar ya begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi ini menurut saya harus diubah cara berpikirnya. Karena cara berpikir kita adalah supaya jangan ada kasus. Kita harus berpikir semakin banyak kasus, semakin bagus untuk kita lakukan upaya untuk pencegahan dan menekan kematian juga. Baik, kalau menurut Anda kita sudah menjalani wabah ini lebih dari 1 tahun. Terus kemudian kalau menurut pandangan saya masyarakat sudah merasa jengah, bosan dengan segala kebijakan yang menurut mereka terlalu mengekang sehingga mereka juga kemarin menerobos pengetatan demi berlebaran bersama keluarga, padahal itu juga mungkin menjadi salah satu faktor penularan COVID-19. Menurut Anda kesadaran masyarakat Indonesia sejauh ini seperti apa, Pak Pandu? Sebenarnya bukan kesadaran, tapi memang masyarakat tidak diajak dari awal. Jadi tingkat partisipasinya tidak diajak, hanya bisa dilarang, disuruh. Nah ini yang menurut saya harus diubah cara mindsetnya. Kita nggak bisa dengan pendekatan militer, dengan pendekatan security, dengan melakukan penyekatan. Tidak mungkin dilakukan penyekatan. Bahkan penyekatannya di daerah-daerah yang menurut saya masyarakat sudah berupaya untuk mencapai daerah tersebut. Jadi mereka tahu bahwa ini hanya penyekatan yang abal-abal gitu. Jadi masyarakat sudah mengalami menurut saya sih krisis ketidakpercayaan. Jadi mereka bukan tidak patuh karena tidak diajak. Jadi kalau mau supaya masyarakat terlibat langsung,
maka masyarakat harus diajak dari awal. Jadi edukasi kita tuh masih kurang. Ya. Edukasi tidak hanya melalui sosial media, tapi juga harus melalui pengaruh tokoh-tokoh masyarakat di wilayah-wilayah dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Baik, Pak Pandu, kekhawatiran lonjakan kasus COVID-19 dampak arus mudik sudah diprediksi. Hasilnya bisa dilihat katanya minggu kedua Juni, tapi semoga saja tidak terjadi. Prediksi Anda mungkin berkaca dari beberapa momen libur panjang lain seperti Natal dan lain sebagainya. Bagaimana dengan prediksi lonjakan kasus berikutnya, Pak Pandu? Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus break sejenak. Pemirsa Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, pemirsa, masih bersama pakar epidemiolog FKM Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono. Pak Pandu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah memprediksi hasil dari dampak arus mudik yang mungkin bisa dilihat pertengahan Juni ini. Prediksi Anda seperti apa berkaca dari beberapa momen libur panjang lain seperti Natal, terus kemudian Paskah dan lain sebagainya yang bertepatan dengan mungkin weekend, jadi liburnya agak panjang dan lain sebagainya, Pak Pandu? Iya, jadi kalau memprediksikan sudah terjadi, sebenarnya sudah terlihat kenaikan sejak minggu lalu. Oke. Jadi lagi naik nih, sedang menuju ke puncak. Yang saya tidak berani adalah memprediksi puncaknya kapan. Ya kan, mungkin saja puncaknya di akhir Juni atau di awal Juli, ya, karena sekarang kita berhadapan dengan mutasi virus. Nah, mutasi virus ini kita belum tahu seberapa banyak virus yang sudah bermutasi ini yang beredar di Indonesia. Kalau virus yang sudah bermutasi beredar di Indonesia itu lebih dari separuh jumlah virus yang beredar, maka akan kemungkinan akan puncaknya akan mundur dan lebih tinggi. Ini yang menurut saya kita harus berhati-hati. Karena itulah kita, karena tidak bisa 100% atau ketidakpastiannya sangat besar, maka upaya testing, lacak, isolasi, dan vaksinasi lansia menjadi satu taruhan supaya jangan terlalu tinggi. Kalau kita berhasil secara cepat dalam minggu-minggu ini meningkatkan testing, lacak, isolasi, dan meningkatkan vaksinasi pada lansia, maka mungkin saja pertengahan Juni atau akhir Juni kita bisa tekan supaya menurun kembali. Artinya kalau sudah sampai puncak, artinya kasus itu kita bisa tekan supaya menurun. Kalau kita tidak berhasil, maka akan terus terjadi kenaikan sampai awal Juli atau pertengahan Juli. Ini yang perlu diwaspadai. Ada beberapa skenario yang sudah kita bisa predik, tapi itu sangat tergantung dari upaya kita. Apakah kita mau menekan secepat-cepatnya, apakah kita terlambat menekan sehingga terjadi kenaikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan gelombang pertama yang waktu itu terjadi pada bulan Maret dan Februari. Ya. Pak Pandu, kenapa Anda lebih fokus ataupun menekankan vaksinasi untuk lansia? Karena secara realnya di lapangan, mungkin saya juga menjadi melihat sendiri, menjadi saksi bahwa banyak lansia yang literasi ataupun edukasi pentingnya terhadap vaksinasi masih kurang. Bagaimana dengan keinginan Anda untuk memvaksinasi seluruh vaksinasi lansia di Indonesia ini tercapai? Apa yang mungkin seberapa penting itu harus dilakukan, Pak Pandu? Ya, dari masalah pandemi yang menjadi utama adalah supaya pelayanan kesehatan kita tidak kolaps. Dan kita harus bisa menekan kematian. Karena itu yang menjadi beban berat di masyarakat kalau sampai harus masuk rumah sakit. Dan lansia itu kira-kira hampir 20-30% yang masuk rumah sakit. Dan dari yang masuk rumah sakit, hampir separuh lebih, ya kan, itu akan meninggal. Jadi kita harus mengusahakan supaya tidak masuk rumah sakit dan tidak meninggal. Dan itu dimungkinkan dengan vaksinasi. Karena vaksinasi itu untuk membentuk antibodi supaya orang yang akhirnya terinfeksi tidak perlu menjadi COVID berat dan tidak perlu mengalami meninggal. Kalau kita bisa menekan kasus yang masuk rumah sakit, pertama
pelayanan kesehatan kita tidak kewalahan, petugas kesehatannya juga bisa bekerja dengan maksimal, dan kalau kematiannya kita bisa cegah dengan semaksimal mungkin, maka beban dari derita dari pandemi ini pada masyarakat akan sangat minimal. Secara psikologis itu sangat penting sekali. Seperti kejadian di Eropa, di Inggris gitu ya, karena mereka sudah berhasil memvaksinasi pada kelompok lansia, itu terbukti bahwa mereka mengalami lonjakan yang cukup tinggi, tetapi bisa menekan angka kematian yang sangat rendah. Bahkan mereka bilang mendekati nol. Ini menurut saya itulah dampak daripada vaksinasi kita. Jadi vaksinasi kita itu harus dioptimalkan karena kita sudah punya vaksin, kecuali tahun lalu kita belum punya vaksin. Jadi ini yang harus kita lakukan semaksimal mungkin. Baik, kita punya vaksin tapi juga banyak terkendala oleh pasokannya, terus kemudian uji coba yang kemarin juga sempat menemukan beberapa gejala yang ditimbulkan akibat vaksinasi dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari virus-virus yang sudah bermutasi dan masuk ke Indonesia, beberapa waktu lalu ketika virus B117 melanda Inggris menyatakan bahwa seluruh kasus COVID-19 didominasi oleh virus tersebut, B117 varian barunya Inggris. Terus kemudian yang dikhawatirkan juga Indonesia mungkin menurut Anda apakah jika semua itu terlambat, vaksinasi pasokan terlambat dan lain sebagainya, apa mungkin virus yang bermutasi dan masuk ke Indonesia ini bisa menjadi ataupun bisa mendominasi beberapa kasus di Indonesia, Pak Pandu? Kita harapkan tidak seperti itu. Ya, jadi sekarang perlombaannya adalah perlombaan kecepatan virus bermutasi dengan kecepatan kita melakukan vaksinasi. Nah, ini yang menurut saya jadi bukan perlombaan orang yang terinfeksi, tapi virus terus bermutasi karena menular terus ya. Jadi menurut saya ini yang menjadi tantangan kita. Dan walaupun vaksinasi kita stok vaksin kita terbatas, tapi masih dimungkinkan kalau kita memprioritaskan pada wilayah-wilayah yang beban pandeminya tinggi, yang tingkat penularannya tinggi nih, yang kita sudah antisipasi kok di mana saja, dan kemudian memfokuskan pada penduduk yang paling vulnerable itu tadi lansia tadi. Dengan demikian dengan stok vaksin yang kita terbatas ini, tapi kita bisa mempunyai daya ungkit yang sangat tinggi dalam mengendalikan dampak dari pandemi. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan lonjakan kasus, tetapi dampak melakukan mitigasi supaya tidak pelayanan kesehatan kita tidak kolaps dan juga banyak yang meninggal. Ini yang harus kita lakukan. Kalau tidak, kita akan sudah jatuh masih ketiban tangga gitu. Itu yang tidak perlu terjadi. Baik, Pak Pandu, terima kasih. Di samping kekurangan dari apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, tapi kita perlu apresiasi karena vaksinasi sudah berjalan dan lain sebagainya. Yang diharapkan memang pandemi di Indonesia cepat berakhir, kemudian kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan untuk menghindari penularan tersebut, Pak Pandu ya. Terima kasih, Pak Pandu. Kita sama-sama berdoa agar Indonesia terbebas dari COVID-19. Terima kasih, Pandu Riono, pakar epidemiolog FKM Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa.